langsung terbang ke dalam Land of Dawn untuk di game kedua kali ini untuk menyaksikan akankah game ini menjadi 1-1 atau justru diselesaikan langsung oleh Kalimantan Barat menjadi 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya kali ini. Lihat sebelah sana, Rido lagi-lagi seperti di game pertama terkungkit dengan 4 hero mengurung dirinya sendiri dan first blood sepertinya bakal diserahkan langsung sih. Persis lumayan free kill untuk early. Ini terlalu risky untuk Rido karena balik lagi ya, natural dari Matrix jika didiri sebagai mid laner itu sakit banget untuk poking, Vel. Benar. Dan ketika ditambah lagi dengan adanya Chojet Kunodunya tuh bakal memberikan knock up effect ya. Jadi itu yang bakal membuat dia nggak bisa kabur kemana-mana dan bakal langsung tertidur begitu aja. Tapi Rido mencoba untuk melakukan ejector ke arah Kevin walaupun Kevinnya masih bisa selamat. Ini early game yang udah menjadi mid turun sepertinya dari Novianda yang mencoba untuk melakukan cutting ke arah Purple Buff. Dia udah bahaya banget di flicker, di ejector menuju ke arah belakang. Jason apakah dia bakal langsung follow up karena Molten Side itu dilepaskan supaya dia lari kencang tapi ternyata Novianda yang ditumbangkan. Iya, Novianda kali ini ditumbangkan, memang mainnya agak sedikit jauh sih. Tadi posisinya memang dia pengen gangguin ke arah purple buff-nya. Tadi aku agak sedikit menyayangkan ke arah Rido yang harusnya berfokus ke arah orange buff yang mungkin bisa diambil dari sisi Kalimantan Barat. Karena jungle sekarang benar-benar bergantung sama jungle-nya dari tempat dia sih. Kalau misalnya bisa dicuri satu, bahkan ya neutral jungle sekalipun ya, menurut aku efektif banget gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat kali ini di arah atasnya, masih mencoba untuk mengunci ke arah seorang Pakuito, tapi Pakuito untungnya masih sedikit licin ya hero-nya ya. Kalau nggak sih bakal gampang banget untuk di-pick off sama teman-teman dari Kalimantan Barat kali ini. Tapi Al-Razali juga udah level 4. Nah beneran aja langsung Deadly Magic Poker Trick dilepaskan. Walaupun Azra masih bisa menggocek dengan wall formnya. Gak banyak di-batch yang masuk. Dan sedangkan di arah mid lane Rido yang malah sekarat banget ditembaknya sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Langsung pulang, gak mau lagi ada di depan dan recall menuju ke arah base-nya. Turtle di setup sama kedua tim kali ini. Iya, tapi tanpa adanya purple buff di tangan seorang Harley bakal merasakan sampai bakal tinggi banget. Tapi sisi lain ternyata seorang Beatrix berhasil di-shutdown oleh seorang Granger kali ini. Al-Razali benar-benar nunggu momen yang tepat untuk maju dengan ada Spacescape ke arah depan. Kali ini melakukan poker trick sampai saya sekali Turtle masih bisa untuk diambil sama seorang strike. Langsung dihajar begitu aja, Al-Razali pun langsung tumbang walaupun ada Deadly Magic. Tapi sepertinya Jason belum ada banyak damage yang masuk sehingga tadi meledak Deadly Magic-nya tidak begitu sakit. Malah langsung dibalikin gitu aja. Sedangkan dari Frankie juga di sini terjadi 1v1 situation bersama dengan Rido. Smart missile-nya lumayan sakit walaupun Cyclone Eye akhirnya memisahkan kedua kenyataan. Iya, tapi Novianda bakal dicoba di kontes balik lagi dan here we go, 1 poin. Berhasil diamankan oleh teman-teman dari Sumatera Selatan. Azra mulai sedikit lebih agresif dibandingkan sebelumnya ya. Benar-benar menunjukkan performa yang emang Roger tuh harus kayak gitu mainnya. Memang harus main dari awal, harus bisa snowball dari awal dan pergerakan yang dilakukan kali ini cukup efektif. Bahkan yang aku agak sedikit kaget di sini adalah seorang Andre yang kali ini sudah mendapatkan 2 poin kill dan juga 1 assist sendirian. Karena dari Andre-nya juga mau tidak mau dia tertekan juga tadi kan ya. Dan mau ini dari Rido juga mencoba untuk kabur satu bar darah terakhir, dia freak out begitu aja. Walaupun itu untuk membuying time ke arah Andre ya. Ini apa ya, dari Azra dan juga Andre insting untuk mencari poin killnya bagus sih dari Sumatera Selatan di game yang kedua kali ini. Mereka melakukan rotasi untuk mendapatkan objektif demi objektifnya yang membuat Kalimantan Barat early game sedikit tertekan. Walaupun kalau Vela perhatikan goldnya tidak berbeda jauh di menit yang baru keempat ini. Meanwhile the bottom lane, Riyandi mencoba untuk menghajar menuju ke arah Rashid yang darahnya sisa setengah tapi dia masih bisa bertahan. Apakah bakal langsung di setup? Frankie udah menggunakan 2 kali Jet Kunodu tapi sepertinya dia mengurungkan niatnya karena takutnya dibalikin nih sama Rido nih. Ketika dia sembarangan masuk malah di ejector, malah dia tertakedown. Terutama Andre juga tadi datang untuk segera nge-backup. Ini perbaikan rotasi ya daripada game pertama dari Sumatera Selatan bagus banget. Benar banget, tapi Jet Kunder bakal dikeluarkan di arah depan kali ini dan berhasil dapetin karena seorang Jason kali ini ya. 1 poin kill yang cukup manis kali ini untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Setup yang cukup baik juga dan gold shield turret. Kali ini bakal coba untuk di finish di sisi bawah, mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar dan Rido kali ini juga sempat terpancing sedikit dengan adanya flowing blood, tapi kayaknya mereka bakal dapetin turret tanpa ada kontes apapun dari sisinya Kalimantan Barat. Karena dari sisi Kalimantan Barat tadi masih agak sedikit fokus ke arah atas dan juga ke arah tengah. Tapi dengan adanya buff Turtle, Azra bakal lebih berani lagi di arah mid lane untuk mencoba untuk menghajar ke arah gold shield turret yang dimiliki oleh Sumatera Selatan yang bakal memberikan pundi-pundi gold kepada Kevin dan juga Al-Razali. Ini benar-benar menjadi poin yang lumayan penting juga nih untuk Kalimantan Barat keep up sama apa yang sudah dilakukan oleh Sumatera Selatan. Terutama mereka udah dapat objektif demi objektif dari tadi diambil dari 2 turret dan juga tadi bahkan 2 turtle yang udah diamankan sama Sumatera Selatan. Tapi kalau kita lihat juga kayak tadi Kolis bilang, dari Goldnya kan gak beda jauh dari Kalimantan Barat nih. Dia tinggal nunggu momen kapan bisa kembaliin. The Way of Dragon dilepaskan dan kali ini Rido pun langsung tumbang, baru diomongin kapan tunggu momen.
nunggu momennya tepat banget dan langsung bisa didapatin gitu aja. Ini mereka harus jaga posisi juga sih. Ini lihat ya, si Rashid juga kalau misalnya sampai jalan asal-asalan kayak gini, dia bisa aja diculik dengan adanya hero-hero dari sisi Kalimantan Barat. Masih ada Brilliance of Order. Untuk nge-backup yang cukup cepat juga kali ini ditunjukkan sama teman-teman dari Sumatera Selatan. Jadi masih bisa untuk nge-backup dengan sangat cepat sih kondisinya. Yap, dan emang dengan ultimate rocket launcher dari seorang Kevin tuh rese banget ya, Fel. Banget sih. Jaraknya jauh dan ya, bisa sakit. satu wave bisa langsung habis gitu, membuat dari Sumatera Selatan yang tadinya mungkin dapat momentum bisa ngarah nge-push, tapi ke knockout strike menuju Kevin. Dan flicker yang bagus banget, Kevin pun langsung tumbang. Walaupun kali ini Jason mencoba untuk dikejar oleh 3 hero sekaligus, Wave Dragon juga dilepaskan. Deadly Magic menuju ke Jason, tapi seperti Jason masih bisa survive. Dan di area mid lane, 4 hero mencoba untuk melakukan defensif. Dari Sumatera Selatan pun sudah mulai melakukan setupnya. Brilliance of Order menuju ke arah depan sana, tapi ternyata Riandinya nggak bisa lagi untuk selamat, ditembakin dari seorang Andre. Mencoba untuk mengejar lagi ke depan, dan outer middle turret berhasil didapatkan oleh Sumatera Selatan. Bener-bener bagus banget sih posisi dari seorang Andre itu. Dia tahu banget kapan dia harus komit dengan flickernya, bahkan coba untuk dapetin 1 poin tambahan ke arah seorang Riandi, dan Riandinya pun agak sedikit bingung karena memang tadi terkena damage yang cukup besar dengan seorang Lunox. Lunox, kalau dia pintar banget untuk bermain agresif dan menggunakan Brilliance of Order, biasanya orang menggunakan untuk defensif, untuk kabur. Tapi ketika kita menggunakan untuk ofensif dan ada backup yang cukup cepat seperti yang dilakukan sama teman-teman dari Sumatera Selatan, itu menjadi momok tersendiri untuk teman-teman Kalimantan Barat. Mereka harus kabur dan mereka akhirnya bisa tershuttle 1 demi 1. Sehingga turtle kali ini berhasil diamankan sama teman-teman dari Sumatera Selatan, dan bahkan di situ dari seorang Rashid sudah menyelesaikan karena Lightning Trancheon ya. Iya, dan udah mulai ketahuan Rido-nya mencoba untuk melakukan ejector. Unstoppable Force juga di pop up begitu aja menuju ke arah Riandi, tapi ternyata malah Rido yang dibalikin dan akhirnya dia pun yang tumbang. Kalimantan Barat perlahan tapi pasti mencoba untuk terus-terusan mencari momen nih, Vel. Dan jujur ya, Vel, kalau seandainya Vela lihat dari segi draft pick-nya, mereka tuh mencoba untuk menghadapi batu melawan batu nih. Marksman face lane melawan Marksman mid lane, yaitu Granger versus Batrix. Sedangkan Jason yang udah mulai sekarang di area top lane, dia pun langsung mundur ke arah belakang. Andre mencoba untuk menggunakan Death Sonatanya. Naikkan Pounce menuju ke arah depan Novian, dan yang udah sekarat banget, tapi ternyata sang serigala sudah mulai haus. Deadly Magic, Poker Trick malah langsung tershutdown. Ini bukan hal yang baik. Langsung diajar juga dengan Unstoppable Force menuju ke arah Frankie. Tapi sepertinya Frankie mencoba untuk mundur ke arah belakang. Frankie sakit banget di PS-nya. Rido, dia nggak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya juga langsung ditumbangkan. Andre yang mencoba untuk nge-backup, hampir aja dia di gebok tuh sama Frankie. Untungnya masih bisa gocek-gocek sedikit. Wow, benar-benar bagus banget. Kevin di sini punya burst damage yang sangat besar. Dia sudah menyelesaikan Blade of Despair juga tadi kalau aku nggak salah. Sehingga ketika menggunakan mode machine gun-nya benar-benar langsung membuat teman-teman dari Sumatera Selatan kelimpungan sih. Tadi memang setupnya masih kurang oke, karena memang tadi posisinya mereka benar-benar sekarat. Gak lihat Frankie aman. Iya, aman. Tenang. Biasa casternya bisa pura-pura nggak diomongin. Makanya aku nggak ngomongin kan, udah aku diem aja tadi. Frankie, aman. Bahkan aku udah diem-diem aja, nggak mau aku bahas sama sekali gitu kan. Padahal lumayan flicker gitu kan, lumayan. Buang resource gitu itu kan. Mau tidak mau ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga mencoba untuk melakukan iseng-iseng berhadiah, Vel. Siapa tahu dapat ya kan di Wave Dragon kan jadi momen. Tuh. Dan kita lihat dari segi itemnya nih, War Axe, Windtalker, dan juga dia ngamanin ke arah Endless Battle dari seorang Azra. Sedangkan kalau dari Grangernya juga udah ada Hunter Knife, Radiant Armor, tapi Wave Dragon dilepaskan menuju ke arah Rido. Deadly Magic juga dipapa begitu aja. Frankie-nya juga akhirnya tumbang bersama dengan Kevin di arah belakang sana. Azra mencoba untuk mengacak-acak, double kill, akhirnya dicakar-cakar, bahkan Elise pun langsung tumbang. 4 hero sekaligus, dan Lord akhirnya baru datang di Land of Dawn. Di recall sama seorang Azra, dan harusnya ini menjadi free Lord untuk tim Sumatera Selatan. Iya, karena Novianda juga kali ini bakal menghadapi 2 hero sekaligus di area tengah. Di sini inner turretnya kayaknya bakal coba untuk di-engage sama seorang Andre, tapi wave ini juga sempat hilang. Jadi kalau kita lihat kali ini pergerakannya benar-benar main agresif banget. Sedangkan kalau kita lihat bahkan seorang Tamusu sampai harus membuat ini ya. Dan ini tadi replay sedikit ya. Ya. Ini kondisinya memang agak sedikit berantakan karena satu persatu agak sedikit dipecah gitu ketika Roger mengincar ke arah seorang Harley, dan Lunox di sini mengincar ke arah seorang Alice. Itu terpecah jadi 2 damage, tapi masih banyak banget dari sisi Sumatera Selatan burst damage-nya apalagi, sehingga kurang begitu efektif karena Harley minusnya adalah single target banget.
cuman bergantung dengan adanya Deadly Magic Poker Trick saja. Apalagi tadi udah dilepasinnya menuju ke arah Rido. Betul. Iya kan, jadi itu yang sedikit merugikan di mana core seperti Andre, Rashid ataupun Azra sangat-sangat free. Unstoppable Force menuju ke arah Arozali, tapi Arozali masih bisa menggunakan space escape-nya. Dead Sonata dilepaskan di depan sana, walaupun belum bisa memberikan efek yang maksimal nih, karena Lordnya juga masih berjalan santai aja dari area top lane dan mulai mencoba untuk bergerak nih dari tim Sumatera Selatan menuju ke formasi pas pam Lord, pasukan pengaman Lord. Dan di area top lane pun sudah mulai dimasuki, walaupun ini Lordnya belum di-enhance ya Vela. Jadi belum bisa untuk melakukan charge ke arah Tarat yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Apakah mereka bisa melakukan defensive yang ada di ejector? Dan kali ini Frankie pun langsung tumbang begitu aja, killing spree didapatkan oleh seorang Azra. Sedangkan Rido berhasil juga ditumbangkan. Flowing Blood menuju ke arah depan, Deadly Magic menuju ke arah Andre tumbang, Jason tumbang. Double kill didapatkan oleh seorang Rashid menuju menumbangkan Kevin. Winter terakhir dengan point. Bahkan Rashid yang harus tershutdown dari seorang Riyandi. What a play, bener-bener digocek habis-habisan. 4 hero tumbang dari Sumatera Selatan, Kalimantan Barat kali masih bisa untuk mendefense. Dia punya inhibitor kali ini. Benar-benar permainan cukup kuat kali ini dan Alice-nya. Benar-benar momen tepat banget tadi ketika melakukan Winternya, tapi lihat sebelah sana Azra masih mencoba melakukan Lycan Pass, tapi lihat sebelah sana bakal tersyatarkan dengan satu retribution yang cantik dari Al-Razali kali ini. Wah. Bahkan kalau mendengar ternyata ini penontonnya sampai teriak karena saking immerse-nya ke dalam gamenya ya. Wow. Dead Sonata dilepaskan untuk mengusir ke arah minion aja. Ini menjadi momen untuk Kalimantan Barat. Mereka mencoba untuk melakukan push di area mid lane. Rido di depan sana. Apakah bakal ada yang eject? Ternyata belum ada, tapi ternyata Frankie yang terlalu dalam langsung dipanis begitu saja. Novianda pun langsung tumbang. 2 hero dari Kalimantan Barat kali ini berhasil ditumbangkan oleh tim Sumatera Selatan. Mencoba dikejar lagi. Riandri menggocek-gocek dengan Flowing Blood-nya kabur menuju ke arah belakang. Wah, ini nggak ada lagi frontliner yang dimiliki oleh Kalimantan Barat dan menjadi momen untuk Sumatera Selatan. Tadi Rido sebenarnya sudah punya setup yang bagus di jack arah depan supaya bisa ngunci, tapi sayangnya memang dengan Flowing Blood namanya Alice ya, lompat kanan kiri depan belakang sih jauh lebih cepat banget. Tapi ya kali ini gamenya yang tadinya agak sedikit 70% ke arah Sumatera Selatan, sekarang jadi 50-50. Ini tergantung setupnya seperti apa. Kita udah masuk di atas menit 12 kali ini. Di atas menit 12 dengan perbedaan gold yang masih cukup tipis, sekitar 3.000. Iya, 3.000 ya? 3.000, 4.000 di range sana tuh menurut aku tuh perbedaan itemnya tuh tidak terlalu signifikan. Satu item untuk satu hero saja, tapi lihat sebelah sana. Masih di ejector, di arena depan masih ada Brilliance of Order, tapi lihat dari seorang Rido berhasil di-shuttle dengan keberadaan dari seorang Kevin, tapi maju ke depan. Dari seorang Azra terkena Deadly Magic Poker Trick. Double kill. Hilang, begitu saja double kill untuk seorang Kevin. Mereka masih mau lebih. Flowing Blood menuju ke arah depan. Rashid yang kali ini diincar, tapi langsung dengan Darkening dan Chaos Assault-nya. Frankie pun tumbang, walaupun harus ditukarkan dengan nyawanya. Sedangkan dari Paquito, di area bottom lane dia berhasil mencuri base turret-nya. Ini menjadi kayak swiper nih. Paquito jangan mencuri. Waduh, dinyanyiin sama Kolius loh ya. Aduh. Tapi ya, berhasil dapetin satu, lane bakal jadi super minion. Dan ini sebentar lagi Lord akan kembali ke dalam lane of down. Harusnya Kalimantan punya setup yang lebih bagus. Mereka bisa nunggu sedikit ke manapun yang mereka mau gitu kan, ambush mungkin atau seperti apa untuk setup ke arah Lordnya. Karena itu bakal menjadi salah satu hal yang bisa mereka gunakan untuk mendapilkan ke arah Lord nantinya gitu loh. Setup yang bagus, lead ke arah Lord, dan mereka bisa mungkin dapetin satu outer turret yang ada di tengah ya. Tinggal tersisa 3 inner di sini dari sisinya Sumatera Selatan. Tapi kalau seandainya Kolis dari Sumatera Selatan, mungkin Kolis bakal benahin dulu lane-nya nih. Lane manajemennya dibenerin. Lalu mungkin Patiro bakal mencoba untuk melakukan perimeter nih, supaya Kalimantan Barat ini sedikit terhadang dan Roger tuh udah bisa solo Lord Vel. Dengan itemnya seperti kita lihat dari ada Windtalker, War Axe, Endless Battle, Radiant Armor. Ini udah lebih dari cukup untuk melakukan solo Lord di menit yang ke-13 ini. Dan kalau sampai dapat, wow, ini bakal jadi bencana banget untuk Kalimantan Barat karena Rido mencoba untuk masuk lagi, dihajar dan dari udah mulai sekarat banget, mau tidak mau Ridonya harus tertumbangkan. Mega kill masih didapat oleh seorang Harley. Diandri, dia terlalu ada di depan sehingga dia pun tertake down. Frankie mau kemana? Gak boleh pulang, langsung digoyang sama seorang Roger. Dicakar sama serigala yang gak pernah manicure pedicure, sakit banget, langsung tumbang. Dan ini menjadi Lord karena mencoba untuk di all out sama tim Sumatera Selatan. Walaupun datang seorang Novianda, dia mencoba untuk menghadang dengan tadi Molten Sight yang dilemparkan, tapi sepertinya Lord yang lebih pilih untuk diriset oleh Sumatera Selatan, mencoba untuk menghajar karena Kevin. Azranya dibalikin, Kevin berhasil mendapatkan poin killnya. Dari seorang Andre pun mencoba untuk menghadang, tapi sepertinya kedua tim mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Benar, karena menurut aku di sini Kalimantan Barat kalau misalnya mereka paksain ke arah Lord, wave managementnya
agak sedikit lagi nggak bagus untuk sisi mereka sih. Di sisi tengah dan sisi bawahnya lagi sedikit terpush, jadi lebih baik mereka reset dan juga nunggu momen lagi. Tadi sebenarnya momennya bagus buat Kevin yang harusnya terculik dengan keadaan dari seorang Azra. Tadi dia satu kali like and punch itu 40% hilang loh dari sisinya. Beatrix bisa lihat sebelah sana, Frankie mencoba untuk diculik, tapi saya malah jadi setup yang bagus banget. Mereka dibuka kalau di flowing buat block out juga. Seorang Jason berhasil hilang, Immortal 2 pecah begitu saja. Rashid berhasil di shutdown dan lihat Andre-nya bakal dikejar flowing block karena depan lagi masih melakukan Rhapsody, tapi ternyata 2 pemain begitu saja berhasil ditumbangkan. Jason, dia mencoba untuk nge-backup, mencoba untuk menghadang nih. Apakah bakal memberikan surprise attack karena dia keluar dari rumput, ketahuan posisinya, langsung mencoba untuk dikejar oleh 3 hero sekaligus. Jason mau kemana? Kanan kiri, putar jari. Dia mencoba untuk menghadang Deadly Magic-nya menuju ke arah Jason, tapi ternyata dia pun langsung ditumbangkan. Azra yang mencoba untuk nge-backup, tapi sepertinya dia pun langsung kabur. Ini ibaratnya serigala tuh kabur dengan buntut yang turun tuh ke tengah-tengah kakinya kan. Takut dong. Ya, mau tidak mau gitu. Kalau sampai dia terlalu berani lagi kayak tadi, itu bakal sayang banget gitu. Malah memberikan momen untuk tim dari Kalimantan Barat. Tapi Azra mencoba untuk mencuri kah karena dia udah belum berubah menjadi wall form-nya, mencoba untuk menggunakan like and pounce, tapi sepertinya mencoba gocek-gocek kali ini unstoppable bahkan didapatkan oleh Kevin. Ini menjadi momen untuk Kalimantan Barat berhasil mendapatkan Lordnya. Rido set up di arah rumput, sayangnya belum ada yang mau lewat. Aku nggak tahu kenapa Sumatera Selatan jadi agak sedikit berantakan di sini. Setup yang tadinya mereka punya pergerakan yang benar-benar sistematis banget, jalan gimana. Di tengah-tengah tuh mereka agak sedikit terbawa dengan pergerakan dari Kalimantan Barat. Mereka jadi sedikit tergerak dengan permainan Kalimantan Barat sehingga mereka banyak sekali terculik. Seperti yang satu ini, akankah seseorang terculik? Lord sudah mulai nge-charge ke arah tengah, kali ini eject hanya untuk mundur. Mereka harus bermain di dalam high ground, kali ini mencoba untuk menunggu momen yang tepat. Tapi ingat, ini ada Alice pengacau banyak sekali set up war dan inhibitor di arah tengah pun harus pecah begitu saja. Lord sudah mulai hancur, sudah mulai hilang, tidak masalah karena tamu sudah membawa 1 wave minion di arah bawah. Apalagi base startnya yang di arah Medan juga udah mulai hancur. Ini bakal memberikan nafas lega nih untuk Kalimantan Barat jika mereka memang ingin melakukan engagement. Tapi berhasil di ejector menuju ke arah belakang. Immortality-nya pun langsung pecah. Novianda mencoba untuk bertahan. Udah pada sekarang semua langsung masuk ke arah depan. Dan Driani pun menggunakan Winter Truncheon-nya. Masih bisa bertahan dari 3 hero sekaligus, tapi ternyata tidak. Double kill bakal didapatkan oleh Azra. Vela Jeff ini bisa di straight push. Apakah dari Kalimantan Barat seorang Harley dan juga Kevin bisa melakukan defensif? Ini bisa menjadi bencana dan bahkan membawa kemenangan untuk Sumatera Selatan. 2 hero range cukup jauh kali ini dengan 2 setup per hero. Apa yang bakal terjadi? Inhibitor tengah sudah mulai pecah. Rido lihat sebelah sana, tidak bisa berbuat apapun dan base-nya masih di double kill. Dibalikin lagi gamenya dan triple kill untuk dibalikin lagi. Ada comeback dari Kalimantan Barat, ditarik ulur Vela Jeff. Ini benar-benar menggila dari Kalimantan Barat. Bahkan sekarang keadaannya berbalik. Seorang Rashid yang mencoba untuk melakukan defensif. Langsung diajar lagi dengan Deadly Magic-nya. Masih ada Brilliance of Order. Mundur ke arah belakang, tapi legendary bahkan didapatkan oleh Kevin. Minionnya sudah mulai habis. Datang satu persatu teman-teman dari Kalimantan Barat. Dan ini bisa menjadi momen kemenangan 2-0 untuk Kalimantan Barat. Data seorang Rido dengan Asable Force menuju ke arah depan, tapi base dihancurkan. Kalimantan Barat memenangkan game pertandingan kali ini. Wow, 2-0 dengan momen comeback yang sangat baik kali ini dilakukan sama teman-teman dari Kalimantan Barat. 1 momen saja ketika teman-teman dari Sumatera Selatan mencoba untuk meng-end gamenya dan berhasil dikembalikan dengan Beatrix yang